Ingat, iblis itu tidak ada kuasa untuk menjatuhkan iman saya dan iman saudara. Iblis itu tidak ada kuasa untuk menjamah hidup saya dan hidup saudara. Karena Alkitab berkata, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam pemagaran Tuhan. Dan jika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, itu saya tahu yakinan percaya, hanya seizin Tuhan. Untuk itu mari kita lihat dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Alkitab berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Keluarganya diberkati, memiliki anak-anak. Di rumahnya juga banyak orang pekerja, banyak budak. Sehingga dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya, Ayub ini adalah orang yang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Dan dalam ayat 6, kalau kita lihat, firman Tuhan berkata, suatu hari datanglah anak-anak Allah ini menghadap Tuhan. Di antara mereka iblis juga datang. Kemudian berkatalah Tuhan kepada iblis, iblis, dari manakah engkau? Tentu jawaban daripada iblis, ya dari jalan-jalan. Bukankah tugasnya adalah jalan-jalan keliling dan mencari orang yang dapat ditelannya, mencari orang yang mau dengar rayuannya, yang mau dengar godaannya. Dan saat ini ia berkata, ia sedang menjelajahi bumi. Kemudian Tuhan berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi segala kejahatan? Jawab iblis, ya iya, ia perhatikan. Tetapi apakah ia tidak menerima apa-apa, lalu ia takut akan Allah? Artinya dia nikmati karena memang semua karena ada penyertaan Tuhan. Sehingga ayat 10 menjelaskan sebagai pengakuan daripada iblis. Ayat 10 berkata begini, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling rumahnya, sekeliling segala miliknya? Bukankah Tuhan juga yang memberkati secara luar biasa dalam kehidupannya? Artinya selama ada dalam pemegaranmu, dalam genggamanmu, tentunya saya, iblis maksudnya, hanya dapat menonton saja. Masakan iblis akan berkata kepada kita yang sudah diberkati, wow gitu. Tetapi dalam ayat-ayat ini, untuk menjelaskan bahwa selama hidup kita punya iman taat, dan mau melakukan kehendak Tuhan, selama itu kita ada dalam pemagaran Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat untuk gagalkan jatuhkan kita. Tetapi jika hari-hari ini engkau alami pergumulan yang berat, jika hari-hari ini engkau alami sakit penyakit yang vonis dokter tidak ada jalan keluarnya, bahkan umurmu tinggal sangat singkat, bahkan hari-hari ini mungkin engkau alami, engkau difitnah, engkau dihina, temanmu yang terdekat sakiti. Hari-hari ini mungkin apa yang engkau tidak pernah pikirkan, kok itu yang terjadi. Sehingga engkau berpikir, bukan kalau orang setia kepada Tuhan, selalu Tuhan tuntun, Tuhan atur langkahnya. Kenapa harus terjadi pergumulan yang berat? Saya ingin katakan hari ini, itu semua seizin Tuhan. Bukan karena iblis berkuasa untuk jamah kita. Dan kalau seizin Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya, semua ada maksud Tuhan. Supaya suatu kita menerima jawaban Tuhan, tentunya kita akan berkata, semua karena saya bertahan di dalam Tuhan. Tentunya kita akan berkata, semua karena Tuhan tambahkan iman untuk tetap bertahan dan berseru, Tuhan tolong. Dan kalau Tuhan jawab ke depan, bukankah ada kesaksian? Semuanya itu Tuhan yang atur dan Tuhan yang percayakan.
Oleh sebab itu, bertahanlah di dalam Tuhan. Hari ke depan akan menikmati hidup yang lebih